Allah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di Jumat pagi ini di Masjid As-Sakinah bersamaan dengan momen halal market yang ada di kota Surabaya. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam nuansa belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum ini forum yang diberkahi. Karena ini adalah hari Jumat, maka kegiatan kajian tidak boleh mepet dengan kegiatan Jumatan, sehingga nanti cukup sebentar saja. Setelah itu kita persiapan Jumatan. Saya diberi waktu berapa lama? Jam 9.45 baik, jam 9.45. Setelah itu tanya jawab. Nah, saya bertanya, mereka menjawab ya. Siap, insyaallah. Baik, kita mau membahas tema seperti yang tadi sudah diumumkan. Apa tadi temanya, Pak? Manajemen keuangan dalam rumah tangga. Jadi demikianlah detailnya fikih yang dipelajari oleh para ulama, sehingga mungkin kita mengenal ada istilah fikih muamalah yang mengajarkan tentang panduan transaksi antar hamba dengan hamba yang lain. Tapi ternyata dalam urusan muamalah juga tidak terbatas dengan itu. Ada juga muamalah harta khusus dalam urusan keluarga. Yang ini menunjukkan bahwasanya Islam demikian detail dalam mengajarkan semua aturan. Kita sepakat dengan hal ini, meskipun banyak orang muslim yang tidak memahaminya, apalagi menerapkannya. Jadi aturan Islam yang demikian banyak, pertama banyak yang tidak kita pelajari sehingga tersia-siakan ketika tidak terpelajari. Yang kedua, banyak yang tidak teramalkan, maka nuansa Islam tidak begitu kelihatan di permukaan. Kalau kita bilang Islam itu indah, Islam itu luar biasa, bagaimana praktek di lapangan? Ya masyarakatnya yang bertanggung jawab. Dan jika masyarakatnya nggak kenal Islam itu seperti apa, bahkan jangankan praktek, kenal saja nggak, tidak, maka Islam tidak akan kelihatan di permukaan. Karena itu ketika ada banyak kejadian keluarga broken home atau keluarga yang di situ mengalami sisi kedoliman, bahkan angka perceraian yang demikian tinggi disebabkan karena masalah harta yang tidak beres, bukan karena nggak ada aturan, tapi karena banyak kaum muslimin yang nggak ngerti aturan, dan yang kedua tidak mempraktekkan aturan. Ada satu kejadian, mungkin ini di zaman sekitar tahun 50-an atau 60-an ya. Waktu itu Syekh Muhammad Shaltut ini salah satu Syekhul Azhar, salah satu di antara guru besar atau ulama besar di Al-Azhar, Mesir. Beliau pernah ketemu dengan orang non muslim, entah pertemuannya di Mesir ataukah di negara barat. Lalu beliau cerita tentang Islam. Karena cerita tentang Islam berarti cerita yang sangat ideal. Bagaimana aturan Islam, bagaimana ajaran Islam diceritakan kepada orang kafir ini, sampai akhirnya orang kafir ini tertarik. Jika memang demikian berarti agamamu itu luar biasa. Belum pernah ada aturan sedetail itu, ada aturan seindah itu. Akhirnya orang kafir ini pun ngajak kepada beliau, saya kok pingin tahu lingkungan kaum muslimin itu kayak apa, gimana penerapan aturan Islam yang demikian indah itu. Maka berangkatlah mereka, kalau nggak salah negara yang dijadikan sebagai prototipe oleh Syekh, yang dipilih oleh Syekh ketika itu adalah Pakistan. Setelah sampai di lokasi, orang barat ini komentar miring, loh yang kamu ceritakan dengan realita di lapangan kok jauh berbeda.
yang tadi kamu ceritakan seperti ini demikian bagus, menjaga keadilan, menjaga kemanusiaan, ketertiban, kebersihan, dan aneka aturan-aturan Islam yang demikian sempurna. Tapi nyatanya masyarakatmu kayak gini. Lalu beliau menyampaikan sebuah kalimat yang mungkin layak untuk kita jadikan sebagai pecut bagi hati kita semua. Pecut itu bahasa Indonesianya apa ya? Sebagai cambuk bagi kita semuanya. Beliau mengatakan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi dengan kaum muslimin. Jadi demikian banyak kekurangan yang terjadi pada kaum muslimin, indahnya Islam nggak nampak di permukaan. Demikian banyak kekurangan yang ada di masyarakat Islam, sehingga semua aturan Islam yang demikian indah nggak nampak di permukaan. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi oleh kaum muslimin. Nah, semoga ini jadi trigger bagi kita. Tertutupi itu karena apa? Satu, nggak dipelajari. Yang kedua, yang sudah mempelajari tidak mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Dan mungkin yang pertama masih banyak yang kurang, sehingga banyak di antara aturan-aturan syariat yang kita nggak ngerti. Maka kenapa keindahan Islam jadi hilang? Sebab kaum muslimin yang sudah dikasih aturan, mereka tidak mau mengenalinya, dan bahkan mereka tidak mau mengamalkannya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang menutupi indahnya Islam. Gara-gara kamu, Islam itu jadi nggak kelihatan indah. Ternyata saya ada di situ, kan jelek banget itu berarti. Berarti kita tertuduh sebagai orang jahat yang menutupi keindahan Islam. Maka kalau kemudian kita berada di barisan orang-orang yang menutupi keindahan Islam, kita termasuk orang yang justru menghalangi dakwah Islam ini tersebar dengan baik. Dan demikianlah realitanya. Oleh karena itu, Nabi SAW pernah berpesan kepada para sahabat, la takun aunan lisyaitani ala akhikum. Janganlah kalian menjadi pembantu setan, penolong setan untuk menjerumuskan saudara kalian. Salah satu di antara bentuknya adalah ketika ada orang yang salah misalnya, lalu kita boikot bareng-bareng sampai membuat orang yang salah ini jadi mangsanya setan. Nah, karena nggak ada teman yang mau nerima saya, teman-teman yang sudah ngaji-ngaji itu nggak ada yang mau nerima saya. Akhirnya ya sudahlah, saya cari teman yang lain. Dia makin jauh. La takun aunan lisyaitani ala akhikum. Janganlah menjadi penolong setan untuk menjerumuskan saudara kalian. Termasuk diantaranya ketika kita menolong orang lain untuk berbuat maksiat, sehingga dia terbantukan untuk berbuat maksiat. Termasuk diantaranya gara-gara ulah yang kita lakukan sampai menyebabkan dakwah ini terhalangi, tidak diterima oleh yang lain. Kemarin temanmu bilang kayak gini, "Duh, siapa pak? Itu yang ini bilang seperti ini." Dah, gara-gara dia kajian di-cut. Nah, kayak gitu. Yang ngisi mungkin udah pulang, tapi efek sampingnya hilang nggak? Tidak, butuh waktu lama untuk pemulihan. Mending tidak mengobati yang menyebabkan luka daripada melukai yang belum tentu bisa diobati. Preventif itu lebih penting daripada apa istilahnya? Hah? Kuratif ya. Preventif itu lebih penting daripada kuratif. Menghindari lebih penting daripada mengobati. Baik, kita akan belajar tentang aturan dalam rumah tangga, terutama tentang masalah keuangan. Pertama begini, saya mau tanamkan prinsip. Anda masih ingat pelajaran tentang ad-daruriyatul khams, 5 hal paling prinsip yang dijaga oleh syariat? Sebutkan. 1. 5 hal yang paling prinsip yang dijaga oleh syariat. 1. Menjaga agama. 2. Menjaga nyawa. 3. Menjaga akal. 4. Menjaga kehormatan. 5. Menjaga harta. Hafal insyaallah? Diulang. Jaga agama,
jaga nyawa, jaga akal, jaga kehormatan, jaga harta. Baik, 5 ini disebut ad-daruriyat al-khams, 5 hal paling prinsip yang dijaga oleh syariat, atau yang sering diistilahkan dengan maqasidus syariah, yang sering diistilahkan dalam bahasa fikih maqasid asy-syariah, tujuan utama yang paling besar kenapa syariat itu ada. Pertama, menjaga agama. Allah memberikan banyak aturan kepada para hambanya. Salah satu di antara tujuannya adalah agar agama hamba itu terjaga. Sebab agama ini modal utama orang untuk bisa dapat surga. Jika ini hilang, kesempatan masuk surga hilang. Maka dilarang berbuat syirik, dilarang melakukan praktek kekufuran, dilarang apa lagi? Ngerusak agama, istihza dalam masalah agama. Hormati agamamu sebagaimana kau menghormati sosok yang paling kau hormati di alam ini. Sehingga jangan guyon masalah agama. Semua itu dalam rangka untuk menjaga agar agama ini tetap menjadi sesuatu yang berharga di masyarakat. Kalau orang berbuat syirik, yang hilang apa, Pak? Kalau orang berbuat syirik, yang hilang apa, Mas? Ya, iman. Begitu orang berbuat syirik, kesempatan masuk surga hilang. Walaupun pelakunya orang yang paling dicintai oleh Allah. Jadi nggak ada privilege untuk masalah aturan Allah. Walaupun dia seorang nabi, kalau melanggar tetap dia akan mendapatkan hukuman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad uhiya ilaika, sungguh aku telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelummu. Berarti kan seluruh nabi, kamu dan semua nabi sebelummu, mencakup semua nabi. La in asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau kamu berbuat syirik, seluruh amalmu hilang. Kalau amalnya hilang, imannya hilang, alias dia tidak punya kesempatan untuk masuk surga. Beda dengan undang-undang di sekitar kita kan. Ada yang menyebut tajam ke bawah, tumpul ke samping, atau tumpul kemana? Tumpul ke atas. Jadi kalau aturan itu kepada rakyat, kepada bawahan tajam, tapi kalau ke atas tumpul. Gak berlaku untuk aturan Allah. Sampai Nabi itu dikasih ultimatum yang sama, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau kau berbuat syirik, hapus seluruh amalmu. Maka jangankan keturunan Nabi, nabinya saja kayak gitu, Pak. Sehingga nggak ada istilah kompromi untuk aturan semacam ini. Sampai pun yang melanggar seorang nabi, Allah menetapkan aturan nggak ada ampun. Makanya ketika Fatimah radhiyallahu anha didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Fatimah, Fatimah keturunan terdekat. Yang sekarang orang yang mengklaim Ahlul Bait itu dari Fatimah. Jadi beliau orang paling bawah, orang paling bawah ya, persis di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau kepada Fatimah? Ya Fatimah bintu Muhammad, ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah binta Muhammad, sali min mali ma syi'ti, kau boleh minta hartaku sesukamu. Walam ughni anki minallahi syai'a, tapi ingat aku nggak bisa menolongmu di hadapan Allah sepeser pun. Itu beliau sama Fatimah. Apalagi kita, Pak. Karena yang namanya syafaat harus kembali kepada izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Baik. Yang kedua, jaga apa tadi? Jaga nyawa. Ada banyak sekali di mana kita dilarang untuk ngerusak nyawa atau unsur nyawa. Unsur nyawa itu apa? Fisik. Maka jangan melukai orang lain, jangan menghilangkan, apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga Islam mengajarkan bahwa kaum muslimin adalah umat yang aman dimanapun dia berada. Saya berada di sini, saya nggak ganggu siapapun. Saya berada di sana, saya tidak ganggu siapapun. Demikianlah arti penting dari menjaga nyawa, menghilangkan nyawa atau ganggu nyawa. Sebutkan satu dalil
di mana kita tidak boleh ganggu nyawa. Jadi jangankan menghilangkan nyawa ya, ganggu nyawa aja nggak boleh. Contohnya apa, Pak? Dilarang ngageti orang lain. Ya, orang kalau kaget nyawanya berkurang berapa persen? Separuh nyawa. Masya Allah. Dilarang ngageti orang lain. Jadi sampai pada posisi ini berbahaya. Kalau keterusan bisa mati. Misalnya ya, ada orang di depan kita, kita naik motor, terus kita gas, habis digas ngerem, orangnya kaget. Walaupun kita tidak punya niat untuk nabrak dia, tapi kita ingin ngageti dia, lalu kita rem mendadak. Coba, ada nggak peluang gagal ketika rem mendadak? Ada ya, entah remnya blong, atau dia lupa ngerem, atau kepleset, atau yang lainnya, potensi gagal ada. Dan Nabi SAW melarang seperti ini. Maka janganlah seseorang mengacungkan senjatanya kepada muslim yang lain, walaupun tujuannya bukan untuk membunuh, tujuannya untuk main-main. Bawa pisau misalnya, ayo, siapa yang berani mendekat? Nggak boleh ya. Itu contoh sederhana. Makanya Nabi SAW memberikan definisi muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu definisi muslim. Saya muslim dimanapun saya berada, siapapun aman dari gangguan saya. Itulah muslim. Karena muslim tidak ganggu lingkungannya, baik manusia, binatang, termasuk pepohonan, kecuali ada sebab. Ada sebab, contohnya apa, Pak? Nebang pohon karena butuh, boleh nggak? Tentu saja boleh. Nyembelih binatang boleh nggak? Tentu saja boleh, kecuali ada sebab khusus. Menghukum orang boleh nggak? Kalau dia salah boleh, karena salah kemudian dihukum itu keadilan. Sebab orang salah kalau dibiarkan ya nggak adil. Apa bedanya antara yang salah dan nggak salah? Selanjutnya, menjaga apa berikutnya? Yang ketiga, jaga akal. Maka karena kita diperintahkan untuk jaga akal, semua makanan atau minuman yang rusak akal haram. Mau yang cairan, mau yang padat, gas, semuanya haram. Yang kedua, jaga akal dengan baik, jangan mikir yang macam-macam. Maka ngerusak akal juga bisa bentuknya mikir yang gak karuan. Filsafat itu mikir gak karuan ya. Coba definisikan tentang waktu. Wow, mendefinisikan waktu itu ada satu halaman. Ini waktu didefinisikan malah gak jelas. Sehingga kadang orang mikir macam-macam sampai mikir keduren, kepunjulen ya. Akalnya jadinya rusak. Maka ada banyak testimoni yang disampaikan oleh para ahlul kalam ya. Debat masalah kalam ini kan sempat viral, meskipun sekarang juga masih viral ya. Tapi dulu viral sejak abad 3 Hijriah, Pak. Coba, sejak abad 3 Hijriah itu sudah viral debat masalah asma wa sifat, terutama tentang sifat-sifat Allah. Anda mengenal ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Kullabiyah, dan aneka sekte yang lain, Salimiyah, Karramiyah. Nah, sekte-sekte itu berawal dari orang mempostulatkan agama tapi pakai akal. Jadi akidah itu seharusnya kayak gini. Itu pakai apa? Kerangkanya pakai kerangka akal. Maka mikirnya ketika kita mendengar ceramah-ceramah tentang itu, Masya Allah, kok ono wong mikir kau yang ini gitu. Eman banget, mikir terlalu tinggi sehingga dia jadi menyibukkan pikirannya untuk sesuatu yang nggak perlu. Sudah? Dan mohon dibedakan ya antara ajaran Islam dengan ajaran filsafat. Filsafat itu rancangan manusia. Allah kasih orang akal, tapi kadang kebablasan. Ajaran Islam itu mudah. Karena itu akidah Islam gampang dipelajari. Akidah Islam itu gampang dipelajari. Jaga akal, jangan mikir yang gak karuan. Yang ketiga, jaga. Yang keempat, kehormatan. Makanya kita dilarang untuk mendekati zina. Dan
Saya pernah ketemu dengan dokter syaraf ya, spesialis syaraf. Bener nggak sih kalau orang nonton sesuatu yang parno itu berbahaya? Kata dia, oh iya benar, itu diakui oleh semua, bahkan orang barat pun mengakui. Karena ada hormon apa namanya? Endorfin ya. Nah, hormon ini kalau sudah sering dikasih trigger, maka akan menyebabkan orang jadi kecanduan dan hilang rasa puas. Sudah, nanti akan lagi seperti itu terus. Dan karena hilang rasa puas, sehingga tahap 1 dia naik tahap 2, naik tahap 3, naik tahap 4 sampai kemaluan. Puncaknya kan di situ. Dan itu pun nggak beres, nggak puas lagi, sehingga yang sebelumnya hubungan badan dengan lawan jenis nyari sejenis. Belum puas lagi, dengan manusia nggak beres, nyari kewan. Dengan kewan nggak beres, nyari jin. Apa bisa Mbak dengan jin? Ya itu perumpamaan saja ya. Tapi demikianlah karakter orang seperti ini. Itu dipengaruhi oleh sebuah hormon yang ada di otak katanya, dan itu bisa memicu orang untuk kecanduan dan gak ada ujungnya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, zina itu jalan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kau mendekati zina, karena ini adalah perbuatan fahisyah dan jalan yang buruk. Allah sebut jalan. Nek wes melbu angel metu. Nek wes melbu, kalau sudah masuk susah keluar. Dan demikianlah realitanya. Makanya tobatnya pezina itu susah. Wes kadung pacaran itu masya Allah, kamu harus berpisah, oh raiso. Sehingga Nabi SAW ngasih pilihan apa? Lam ara lil mutahabaini illan nikah. Aku tidak mengetahui adanya solusi bagi dua orang yang saling mencintai kecuali satu, nikah. Karena dipisahkan tidak bisa. Wes kadung tresno jalaran soko sutresno. Masya Allah. Baik, dalam posisi inilah seorang hamba diajarkan, kamu hindari sebisa mungkin, karena kalau sudah mendekati nanti jalan itu akan makin jauh, dan susah untuk balik. Yang kelima, jaga harta. Dan karena kita diperintahkan untuk menjaga harta, maka kita tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali dengan alasan yang benar, melalui jual belikah, atau melalui sewa menyewa, atau melalui hibah, atau melalui nafkah, atau melalui warisan, atau yang lainnya. Sehingga berdasarkan hal ini, hukum asal harta orang lain adalah haram untuk diganggu oleh siapapun, baik istrinya maupun istrinya. Masya Allah. Karena ada ungkapan Pak, suami kalau punya tabungan dan punya uang sebaiknya dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Benar nggak Pak? Hah? Betul? Masya Allah. Ini testimoni loh, saya nggak ngarang. Baik, sehingga kita diajarkan satu aturan, hati-hati yang namanya harta. Dalam satu keluarga Pak, boleh nggak kita ngambil seenaknya? Oh nggak bisa, sebab harta itu dijaga oleh syariat. Nabi SAW bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya, kerelaan pemiliknya. Maka suami tidak boleh ngambil harta istri kecuali atas kerelaan istri. Istri tidak boleh ngambil harta suami kecuali atas kerelaan suami. Orang tua dengan anak juga demikian. Begitu ya. Sehingga ungkapan harta suami adalah harta istri, harta istri, harta istri. Masya Allah. Pemenangnya adalah ras terkuat di bumi. Harta suami adalah harta istri adalah harta istri. Kok penak. Baik, yang benar gimana Pak? Harta suami, harta istri, harta anak. Sudah? Karena itu dalam sebuah keluarga
perpindahan kepemilikan harta dari satu kepada yang lain itu ada aturannya. Nggak boleh. Mana Pak? Sekarang kita bahas dari suami ke istri. Para ulama mengatakan perpindahan harta dari suami ke istri itu ada 3 proses. 1, nafkah. 2, hibah atau hadiah. 3, warisan. Ada 3 cara perpindahan harta dari suami ke istri. Coba sebutkan tadi. Nafkah, hibah atau hadiah, warisan. Dah? Nggak ada yang keempat. Gonimah ada nggak Pak? Mosok suami kok gonimah? Kayak bojone mateni ngono. Itu gonimah loh Pak. Kalau kita sebelum, ibu-ibu misalnya, sebelum nyuci celana suaminya, apa yang dilakukan? Ya? Mencari gonimah. Masya Allah. Ini penyelewengan istilah ini. Suaminya kalah perang, harta rampasannya diambil. Baik. Dalam posisi itu, harta yang ada tersimpan di celana, yang tersimpan di baju, itu milik siapa? Suami. Maka Anda kalau nemu 20.000, 30.000, 40.000, ketika nemu duit seperti ini di baju suami, apa yang harus dilakukan? Laporkan, sampaikan, Pak, saya tadi nemu duit sekian, duitnya ada di meja Bapak. Masya Allah. Ya? Kenapa lapor? Karena sedikit ya. Nek 300.000, 400 ora usah lapor, Pak. Langsung masuk ke bini syariah. Nah, kalau sudah masuk ke bini syariah susah untuk ditarik. Baik. Nah, apakah seperti itu nanti akan ada hisabnya? Jangan dikira. Hal besar kecil Allah hisab. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Kahfi, wa taral mujrimina mushfiqina. Allah berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ma li hadzal kitabi ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wudi'al kitab, ketika buku catatan amal itu sudah dibagikan, fataral mujrimina musyfiqin, kau akan lihat orang-orang yang rajin berbuat dosa itu ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan baca buku itu. Padahal itu buku catatannya sendiri, dia ketakutan untuk membacanya. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Kita sekarang sama-sama sedang nulis buku, dan nanti akan kita nikmati buku itu di yaumil qiyamah. Ada orang yang ketika baca buku sambil tersenyum, ada yang sambil tertawa, dan ada yang sambil menangis, dan ada yang ketakutan. Fataral mujrimina musyfiqin, kau lihat orang-orang yang berbuat dosa itu mereka ketakutan, mimma fihi, isi dari buku itu, buka aja takut Pak. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Kecil besar semuanya masuk. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak menzalimi walaupun seberat dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau bentuknya kebaikan Allah lipat gandakan. Sehingga amal sekecil apapun walaupun seberat dzarrah. Atadruna mad dzarrah? Ataukah Bapak Ibu apa itu dzarrah? Seperti titik debu yang terbang di udara saat Anda melihat ada cahaya yang masuk lewat jendela. Kita lihat ya, ada titik debu yang, ada debu-debu yang terbang itu, dan itulah kualitas udara yang kita hirup. Di Surabaya mungkin lebih banyak titiknya, di Jogja lebih bersih. Nah, orang ketika mau nyentuh dzarrah itu terbang, dia nyentuh terbang lagi, nggak bisa disentuh. Berapa berat dzarrah itu Pak? Bisa terbang Pak. Gimana ngukur beratnya? Kita buat timbangan digital, kemudian sudah kelihatan bersih untuk dipakai nimbang emas misalnya, sampai 0,001 itu kelihatan.
ada banyak debu di situ, nggak ada angkanya. Ada banyak debu yang nempel di timbangan digital tadi, tapi nggak ada angkanya itu. Betapa ringannya itu. Timbangan manusia nggak masuk, tapi dalam timbangan Allah, mithqalu dzarrah tidak Allah remehkan. Semuanya Allah catat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena kan kita sering kayak gitu ya. Cuman kayak gini aja dok. Pak, kok dibahas? Iya, karena kita menganggapnya remeh. Yahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Mereka menyangka itu hal yang remeh, padahal itu besar di sisi Allah. Remeh kenapa? Yang kayak tadi. Cuman kayak gini aja kok nggak boleh. Cuman kayak gini aja kok nggak boleh. Cuman kayak gini itu kamu. Karena dia nggak tahu besok konsekuensinya seperti apa di akhirat. Makanya duit 5.000 sama dzarrah berat mana? Wah, jangan diukur Pak. Karena itu kalau kemudian orang seperti ini lalu dia menyangka cuman kayak gini, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak mendolimi walaupun sebelah dzarrah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, kita tanamkan kewaspadaan semacam ini baik-baik agar kita bisa menjadi hamba yang lebih hati-hati dalam beraktivitas. Bapak juga seperti itu ya. Harta istri jangan diganggu Pak, itu milik istri. Sudah? Lalu perpindahan dari istri ke suami ada nggak Pak? Kalau tadi kan suami ke istri, sekarang kalau dari istri ke suami ada apa Pak? 1 hibah atau hadiah, 2 warisan. Nafkah ada? Nggak ada, karena istri tidak wajib memberi nafkah bagi suaminya. Sak sugih-sugih wong wedok, sak kere-kerene wong lanang, wong wedok ora wajib nafkahi wong lanang. Walaupun istri sangat kaya, suaminya sangat miskin, yatim piatu ya. Wajib yatim piatu Pak. Yatim piatu ya. Walaupun suaminya sangat miskin, tapi istri tidak wajib nafkahi suami. Maka sebabnya cuma 2 tadi, hadiah atau hibah, satunya lagi apa? Warisan. Baik. Sekarang kita lihat apa perbedaan masing-masing. 1, nafkah. Pertama, kriteria nafkah ya. Anda bisa tulis kriteria nafkah. Nafkah itu sifatnya wajib, sehingga siapapun yang berkewajiban memberi nafkah tapi dia tidak menunaikan nafkah, dia berdosa. Dan ada 3 sebab mengapa nafkah itu wajib. 1, pernikahan. 2, nasab. 3, kepemilikan. Pernikahan, nasab, kepemilikan. Insyaallah hafal? Baik. Nafkah karena sebab pernikahan dari suami ke istri. Nafkah karena sebab nasab, bapak ke anak terus ke bawah, bapak ke anak, nafkah dari bapak ke anak ke cucu terus ke bawah. Atau dari anak ke bapak, sehingga kalau ada seorang bapak yang nggak mampu, sudah nggak kerja, nggak punya pensiunan, dan anaknya mampu, maka anak wajib ngasih nafkah ke bapak. Siapa saja Pak yang wajib ngasih nafkah? Semua anak, baik laki maupun perempuan. Anak perempuan wajib ngasih nafkah ke bapak. Jika anak perempuannya mampu, bapaknya tidak mampu. Sudah? Karena hubungan nasab itu tidak mengenal jenis kelamin, walaupun ada yang prioritas. Kalau ada anak laki dan anak perempuan, maka yang lebih bertanggung jawab yang laki, sebagaimana ibu bapak yang lebih bertanggung jawab bapak. Begitu ya? Baik. Sehingga andaikan ada anak yang bapaknya sudah meninggal tapi ibunya yang bekerja, maka ibunya ngasih nafkah ke anak. Apa hukumnya? Wajib. Karena itu orang tua. Sehingga hubungan nafkah orang tua ke anak karena nasab ini tidak mengenal laki perempuan. Baik. Tapi Masya Allah ya, kadang banyak anak nggak bisa ngurusin 1 orang tua. 4 anak tidak bisa ngurusi 1 ibu, padahal 1 bapak bisa ngurusi 4 ibu. Masya Allah.
Quote hari ini. Catat. Baik. Nah, ketimpangan seperti ini banyak terjadi. Padahal anak itu wajib ngasih nafkah kepada orang tua. Kadang banyak orang tua yang terlantar. Saya kemarin sempat ke rumah sakit ya, ketemu dengan ibu-ibu sudah tua sekali, kurus tua, dirawat di rumah sakit. Lalu ada yang jaga, Anda keluarganya. Jadi saya waktu itu masuk, terus saya mau menjenguk orang sakit. Saya menjenguk, sebenarnya ada teman saya yang sakit, saya jenguk, terus sekalianlah jenguk yang lain. Kok ada yang dibuka, saya jenguk. Malah yang jaga itu tanya, Bapak kenal dia? Ya enggak tahu, saya kesini cuman mau jenguk orang sakit, yang lain kan boleh. Lah terus Anda siapa? Saya petugas dari dinas sosial. Terus beliau nggak tahu keluarganya ada di mana. Ibu-ibu sudah sepuh, sakit sendirian, nggak ada keluarga. Lalu dia dirawat di rumah sakit, dibiayai oleh negara, dan ada yang jaga dari dinas sosial. Masya Allah. Ini kalau ada anaknya, mereka berdosa. Jika tahu seperti ini tapi tidak dipedulikan, karena yang namanya nafkah untuk orang tua hukumnya wajib, sebagaimana anak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Yang ketiga, karena sebab kepemilikan. Sebab kepemilikan contohnya apa, Pak? Apa yang kita miliki wajib kita nafkahi. Sebutkan yang kita miliki, Mas. Apa yang Anda miliki yang wajib Anda nafkahi? Anda ngerawat kucing nggak? Itulah yang kamu miliki. Sehingga orang ngerawati kucing, ngerawati kambing, ngerawati hewan-hewan piaraan, berarti hewan piaraan itu miliknya nggak? Miliknya. Wajib dinafkahi oleh siapa? Pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda, dakhalat imra'atun fi hirratin. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Amsakatha wala tut'imha. Dia kurung kucing itu dan tidak dikasih makan. Wala tursilha hatta ta'kula khashashal ardi. Dan tidak dia lepas sehingga dia makan serangga-serangga di tanah. Hatta matat, sampai kucingnya mati. Fadakhalatin nar, maka wanita itu masuk neraka. Jadi jenengan punya rawatan, makin banyak yang dinafkahi. Ngerawati burung, ngerawati ayam, ngerawati hewan piaraan yang lainnya. Maka kalau ada orang punya sapi, nggak bisa ngasih makan, pilihannya dua, sapinya dijual atau sapinya dimakan. Artinya apa? Disembelih. Karena ketika dia nggak bisa ngasih makan, sapinya dibiarkan dalam posisi kelaparan, mati, orangnya berdosa. Baik. Sehingga nafkah ini hukumnya wajib, dan sebab nafkah adalah apa tadi? Sebab nafkah adalah, ya, ada 3 tadi ya. Sebab pernikahan, nasab, dan kepemilikan. Selanjutnya, nafkah itu berdasarkan kebutuhan. Dan kebutuhan pokok manusia itu ada 3. Kita mengenal dengan istilah sandang, pangan, papan. Hafal ya. Dan 3 ini semuanya ada dalam Al-Quran. Tentang sandang dan pangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi para bapak, dia berkewajiban untuk nanggung makanan dan pakaian bagi istrinya. Sehingga ada sandang pangan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, papan, tempat tinggal. Allah Ta'ala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal bagi istrimu sesuai dengan kemampuanmu dalam menyediakan tempat tinggal untuk mereka. Tentu saja semuanya dengan standar yang layak. Layak berdasarkan urf atau berdasarkan pemahaman atau budaya yang berlaku di masyarakat. Misalnya tempat tinggal yang layak itu standarnya apa? Ya, di situ ada tempat tidur, ada kamar mandi. Sehingga jangan sampai ketika mau mandi di luar. Istri kamu taruh di mana?
Saya baru nikah. Terus ditaruh di mana? Saya kontrakkan. Tapi kalau mandi di luar, wah keliru. Nah yang benar gimana? Kamar mandi dalam, tidur di luar. Kayak tambah salah nih kayak ini ya. Jadi idealnya yang namanya kamar mandi itu tertutup sehingga akses dia ke sana tidak harus pakai jilbab, apalagi pakai niqab. Tapi dia bisa normal untuk beraktivitas sebagai seorang wanita yang berhijab. Itu standarnya. Makanan juga sama, pakaian juga sama. Baik, lebih dari 3 ini statusnya hibah atau hadiah, tidak wajib. Lebih dari 3 ini statusnya hibah atau hadiah yang tidak wajib. Sehingga kalau suami memberikan lebih dari sandang, pangan, papan kepada istrinya, maka itu bukan nafkah, tapi itu hibah. Ada sebagian yang mengatakan nafkah itu ya uang jajan. Oh, salah itu. Nafkah itu adalah kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan tadi. Itu yang ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Uang jajan yang lebih dari itu bukan nafkah, itu hibah atau hadiah. Maka kalau istri minta cemilan ya, lalu Anda kasih 10. Habis cemilan berapa? 10. Atau 11. Nah, itu lebih dari sebatas nafkah. Yang Anda berikan adalah hibah atau hadiah. Baik. Selanjutnya, nafkah itu tidak ngoreksi warisan. Jadi sebanyak apapun nafkah yang sudah diberikan kepada anak, kepada istri, tidak ngurangi warisan. Maka nggak boleh seperti ini. Anak wedok karo anak lanang, biasanya yang nafkahnya lebih banyak yang mana? Anak laki sama anak perempuan, yang nafkahnya lebih banyak yang mana? Ya, yang perempuan. Itulah mengapa warisannya lebih sedikit. Sepakat nggak? Makanya kadang ada ibu-ibu yang protes, kenapa sih perempuan warisannya lebih sedikit? Ragatmu lebih banyak. Perempuan ketika dia dari mulai lahir kemudian sudah mulai dandan, istilah orang Jawa Bapak, besus ya. Hah? Besus ya. Kalau sudah mulai bisa dandan, itu kan perlengkapannya lebih banyak. Anak lanang turun yang langgar. Sing wedok harus menyediakan, minta ranjang Hello Kitty, habis itu dindingnya dicat Barbie, tasnya Barbie, sepatunya ya kaya ngono. Itu anak wedok nggih Pak. Anak lanang kan murah Pak, sarung, sarung nggih. Makanya laki-laki secara nafkah itu murah, belum lagi perhiasan. Awamayunasya'u fil hilyati, Allah katakan, apakah makhluk yang hanya bisa hidup dengan perhiasan? Karena memang yang namanya perhiasan itu nempel dengan perempuan. Yang namanya perhiasan itu nempel dengan perempuan. Dari bayi sudah dikasih anting, kasih cincin, ada yang dikasih gelang. Kemudian nanti ketika menginjak remaja kasih kalung, tambahan perhiasan ini. Ini itulah perempuan. Dan itu jadi haknya. Sudah? Tapi ini tidak mengurangi warisan, sehingga nggak boleh nafkahmu sudah banyak maka jatah warisanmu tak kurangi, nggak bisa. Baik, ini karakter nafkah. Selanjutnya untuk hibah, kita bicara hibah sekarang. Hibah atau hadiah itu sifatnya tidak wajib, sehingga dikasih walhamdulillah. Kalau nggak ngasih maka istri tidak perlu protes. Anak juga tidak perlu protes. Bapak nggak pernah ngasih sesuatu ke saya. Lah selama ini kamu hidup pakai apa? Loh kan saya makan bareng bapak. Lah itulah nafkah. Jangan bilang nggak pernah ngasih. Kadang mohon maaf ya, banyak ibu-ibu itu memberikan testimoni dengan terhadap suaminya negatif semuanya. Kebaikan-kebaikan suami yang demikian banyak lupa semuanya dan dilupakan. Mohon maaf Pak Ustadz, suami saya nggak pernah ngasih apapun ke saya. Terus ibu tinggal di mana? Di tempat suami. Ibu kerja nggak? Enggak. Lalu untuk nafkah sehari-hari ya dari suami. Lah ngono kok ngomong nggak pernah dikasih apa-apa.
Ini keliru. Sampai pernah itu ada seorang bapak yang bilang ke saya, istri saya itu pernah bilang kayak gini, Pak, Mas, aku kan bantu awakmu nyuci piring, nyapu-nyapu rumah, terus nyuci baju, lipet-lipet, kudu dibayar. Nah, terus suaminya bilang, lah kowe mangan turu ning kene apa nggak bayar? Itu kalau ngontrak harus bayar, makan turu, makan tidur harus bayar. Jadi berimbang antara ini dengan itu. Makanya jangan protes. Tapi Pak, istri kan sibuk sekali Pak, ngurusi ini seperti tangan 10. Suaminya cuma kesibukan satu, kerja. Iya, kata kerjanya satu, tapi turunan kata kerjanya banyak. Mikir lagi. Sehingga sudahlah, masing-masing dikasih tanggung jawab oleh Allah yang berbeda-beda. Fokus dengan tanggung jawab masing-masing, kerjakan sesuai dengan posisinya, begitu ya. Karena semuanya akan dihisab di akhirat. Udah? Nah, sehingga untuk yang hibah atau hadiah ini sifatnya tidak wajib. Karena tidak wajib, besarannya bebas. Besarannya bebas. Boleh nggak istri suami ngasih hadiah kepada istrinya sebesar-besarnya? Boleh. Dia misalnya bilang ke istrinya, ya, Dek, pokoknya semua ini jadi milik kamu, wis tak kena awakmu. Rumah, tanah, mobil, tabungan, wis ini tak kena kamu. Saiki aku nunut kamu. Nah, suaminya nunut istrinya. Boleh Pak kayak gitu Pak? Boleh? Boleh. Andaikan suami menghibahkan semua hartanya ke istrinya, boleh. Ya. Terus nanti Pak, ya suaminya nggak punya apa-apa jadinya. Lah dia tinggal di mana? Ya nunut istrinya, nebeng ke istrinya, karena sudah dihibahkan ke istrinya. Ya sah-sah saja. Tapi kalau terjadi perceraian, entek kabeh dah. Suami nggak punya apa-apa. Baik, muncul pertanyaan, Pak, kalau suami beli tanah lalu atas nama, sertifikatnya atas nama istri, itu tanahnya milik siapa Pak? Milik suami atau istri? Uangnya? Ya uangnya uang suami, saya nyambut gawe suami, istri nggak kerja. Tapi saat beli tanah, sertifikatnya atas nama istri, itu tanah suami atau tanah istri? Sebentar dulu, Bapak-bapak jawabannya apa? Suami. Kalau ibu-ibu? Istri. Terjadi khilaf. Baik, pertanyaannya begini, apakah sebatas atas nama itu mengubah kepemilikan? Ya atau tidak? Jadi misalnya ya, suami membeli mobil pakai atas nama istrinya, itu apakah milik istri atau milik suami? Milik suami. Diakui Pak, alhamdulillah. Loh kok bisa? Kan sudah atas nama istri. Nah atas nama belum tentu jadi milik. Anda misalnya beli mobil, wah nanti kena progresif, pinjem KTP sinten? Tetangga atau teman. Siapa orang yang Anda akan pinjem KTP-nya? Anda membayangkan, iki tak silih KTP nih, kira-kira pokoknya sampai mati orang ini nggak bakalan punya mobil. Sehingga kita nyari orang yang jadi miskin abadi. Nah kalau orang itu mau beli mobil kan nggak bakalan mau, Pak aku pinjam KTP. Nah, aku ya mau beli mobil ya Pak, mau nggak dia pinjemin? Enggak. Maka dalam posisi itu dia ngasih pinjaman mobil karena dia merasa kayaknya kok sepanjang hidup saya nggak bakalan bisa beli mobil. Apakah itu sama dengan ngasih mobil ke tetangga? Ya, saya ulang, apakah itu sama dengan ngasih mobil ke tetangga? Tidak. Diakui ya. Maka suami beli mobil atas nama istri tidak sama dengan menghibahkan mobil kepada istri. Jadi jangan GR dulu. Pak, apakah termasuk perhiasan yang nempel di tempat saya Pak? Belum tentu. Maka suami ngasih cincin ke istrinya, ngasih gelang ke istrinya, tanya, Mas, ini dikasihkan momong titip.
Kalau suami Anda bilang titip, ya sudah, berarti itu belum pindah hak milik. Titip cendal ning awakmu ya, sehingga istrinya jadikan cendelan. Nggih. Karena yang namanya hibah itu perlu akad. Hibah itu perlu akad. Akad apa Pak? Pernyataan, lisan atau tulisan. Ini hadiah buat kamu, silahkan kamu pakai, sah jadi milik istri. Ini cincin buat kamu, biar jarimu nggak kesepian, sah jadi milik istri, dan seterusnya. Tapi iki gawakno, mong disuruh gawakno itu belum tentu jadi milik istri. Karena yang namanya hibah harus ada akad. Baik. Selanjutnya, hibah itu sah jika sudah diserahkan. Hibah itu sah jika sudah diserahkan. Kalau belum diserahkan, alias artinya apa Pak? Belum diserahkan, ya saya digandoli ya, cuman secara lisan, nanti tak kasih ya, nanti tak kasih, nanti terus ya. Itu belum sah sebagai hibah. Nanti kamu saya kasih HP ya, oke siap. Nanti kapan? Ya mungkin bulan depan lah. Sampai 2 bulan nggak dikasih-kasih, mana HP-nya? Besok lagi. Apakah sah jadi pindah milik? Tidak. Karena hibah baru berstatus sah jika apa tadi Pak? Sudah diserahkan. Bisa dipahami ya? Tapi kalau baru sebatas secara lisan, apalagi sifatnya rencana, nanti saya kasih, ini tidak masuk hibah yang pindah hak milik. Dah? Selanjutnya, hibah untuk anak wajib adil. Adil maksudnya gimana Pak? Rata untuk semua anak, satu dikasih yang lain dikasih. Nggak bisa satu dikasih yang lain tidak dikasih. Kalau ada yang dikasih dan ada yang tidak dikasih, maka masuk kategori dolim. Ada seorang sahabat namanya Nu'man. Beliau punya bapak namanya Bashir. Bashir ini memberikan hibah kepada Nu'man. Lalu ibunya nggak ridho, bintu Rawahah nggak ridho. Saya tidak ridho sampai kau menjadikan Rasulullah SAW sebagai saksi. Akhirnya mereka berdua datang menghadap Nabi SAW. Kemudian Nu'man cerita, kemudian Bashir cerita, ya Rasulullah, aku memberikan kepada Nu'man ini hibah sekian. Maka Nabi SAW tanya, apakah kamu punya anak selain Nu'man? Punya. Apakah kau juga memberikan hibah kepada selain Nu'man? Tidak. Lalu Nabi SAW mengatakan, sawwi baina auladikum, samakan pemberian di antara anak kalian. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, idhab fala taj'al inni la ushidu ala jaurin. Aku tidak mau jadi saksi untuk kezaliman. Jadi hibah yang tidak rata itu zalim. Cara ratanya gimana Pak? Ya tentu saja berdasarkan nilai. Tentu saja berdasarkan nilai. Maka ada orang yang hibah, misalnya di jalan hibah tanah di jalan Jenderal Sudirman, Surabaya. Yang satunya hibah di daerah mana? Di daerah Gayung Sari atau Rungkut. Harganya sama atau beda? Beda. Maka nanti ketika mau dihibahkan harus ada penyesuaian harga. Sing dapat luwih larang, yang dapat lebih mahal nyusui, memberikan kompensasi kepada yang mendapatkan lebih murah, sehingga saat hibah itu diserahkan dalam posisi semuanya sama rata. Nah masalah ke depan nanti kok ada kenaikan harga, itu urusan masing-masing. Misal ya, si A dikasih sawah daerah X, si B dikasih sawah daerah Y, si C dikasih sawah daerah Z. Udah ya. Saat memberi sawah harganya itu relatif sama. Setelah 10 tahun sawahnya Z kena tol, naik kan harganya. Jadi dia mendapatkan ganti untung yang besar. Sawahnya X dan Y nggak kena tol,
bahkan di sebelahnya mati regane, maka boleh nggak protes saudaranya ini? Nggak boleh. Kenapa? Loh, itu punya saudara saya kena tol. Ya sudah Pak, waktu Bapak ngasih hibah kepada 3 anak, harganya sama nggak? Ya sama, unda-undi Pak, karena jejer. Tapi sekarang yang satu kena tol, yang 2 nggak kena tol, ya sudah, rezekinya masing-masing, wis ora usah protes. Sebagaimana anak semuanya disekolahkan, tapi begitu besar pendapatnya sama nggak? Penghasilannya sama nggak? Beda. Yang satu jadi dokter, yang satu jadi apa, misalnya insinyur, yang satu jadi guru, padahal semuanya S1. Nah seperti ini, masing-masing bawa rizki yang berbeda-beda, wes ora usah protes. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di sini saja. Kita di sini aja. Oh, di sini. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian materinya. Dan ini kami berikan sesi tanya jawab singkat saja. Insya Allah nanti kami sediakan door prize di akhir sesi. Bagi yang bertanya kami buka pertanyaan 1 saja. Nggih, monggo. Tanpa mic nggih, nggak apa-apa. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri Anda itu anak perempuan? Anak perempuan maksudnya? 2 bersaudara? Anak pertama? Sakit hati. Karena apa? Perilaku ibu kepada anak perempuannya. Ya, ini mungkin nomenklaturnya aja mungkin perlu ditertibkan ya. Penggunaan nama tadi. Baik. Ini ada satu pertanyaan ya. Ada seorang ibu punya 2 anak, anak laki dan anak perempuan. Tapi ibu ini lebih cenderung kepada anak laki-laki, dan bahkan memusuhi anak perempuan. Galak sama anak perempuan, tapi kalau sama anak laki-lakinya longgar. Pertanyaannya, posisi anak laki-laki ini malas ngerawat ibunya, tapi anak perempuan ini merawat ibunya terpaksa. Apakah boleh anak perempuan ini sakit hati sama ibunya? Baik, ada bentuk kezaliman orang tua kepada anak, dan anak punya hak untuk sakit hati, tapi tidak boleh balas dendam. Kalau masalah sakit hati itu urusan batin, tapi kalau balas dendam nggak boleh. Sehingga kalau misalnya orang tua galak sama anak, nah sekarang anaknya sudah besar, orang tuanya sudah tua, dibalas boleh nggak? Dulu kamu galak sama aku, sekarang tak galai. Ya nggak boleh kayak gitu. Ini anak yang tidak sopan santun kepada orang tua dan tidak berbakti kepada orang tua. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang keras ya dalam Al-Qur'an.
wala tanharhuma wa qul lahuma wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan mengucapkan uf saja nggak boleh. Uf gimana Pak? Apa istilahnya itu? Apa? Orang-orang Jawa nyebutnya apa? Ngecek ya, cek ya. Cuman kayak gitu nggak boleh itu. Kita digituin orang lain sakit hati Pak ya. Maka anak memberlakukan orang tuanya seperti itu dilarang oleh Allah. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma, dan jangan membentak orang tuamu. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Walaupun bisa jadi orang tuanya galak sama dia. Karena itu Allah memberikan contoh bagaimana sikap Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pada waktu mendakwai ayahnya semuanya penuh dengan kelembutan. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahku, wahai abati, ya abati, wahai ayahku. Abati itu kan panggilan apa? Sayang. Ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku jangan nyembah setan. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman, wahai ayahku aku takut engkau akan tersentuh azab dari Ar-Rahman. Ya abati, ya abati, demikian panggilan Ibrahim. Tapi apa balasan yang disampaikan oleh ayahnya? Qala ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka. Wahai Ibrahim, nek kowe ora meneng tak balang watu. Wahai Ibrahim, kalau kamu nggak diam tak lempar kamu. Tapi Ibrahim tetap mengucapkan kalimat indah kepada ayahnya. Qala salam, qala salamun alaika, sa'astaghfiru laka rabbi innahu salamu alaika. Semoga keselamatan tercurah untuk bapak. Walaupun bapaknya itu sudah ngancam mau ngelempar Ibrahim. Diam kamu Ibrahim, kalau enggak tak lempar sama batu. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memohon di hadapan Rabbku untuk bapak. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Rabbku sangat dekat dengan aku. Maka Ibrahim alaihissalam walaupun disikapi jahat oleh ayahnya, ajakan Ibrahim dengan ajakan kebaikan ya. Mengajak anaknya untuk apa? Mentauhidkan Allah. Ibrahim bukan minta harta bapaknya, bukan minta warisan bapaknya, tapi Ibrahim cuma ngajak bapaknya tinggalkan kesyirikan, pindah kepada tauhid. Tapi bapaknya emosi lalu bersikap kasar kepada Ibrahim, namun Ibrahim tetap menyampaikan lemah lembut. Dan ini contoh yang bisa kita tiru, bagaimana cara yang tepat berinteraksi dengan orang tua yang mungkin bersikap kasar sama anaknya. Sehingga kalau masalah istri Anda sakit hati sebagai anak perempuan yang sering disikapi jahat oleh ibu, yaitu masalah perasaan. Kalau saya bilang nggak boleh sakit hati ya sulit ya, tapi nggak hilang-hilang ya Pak Ustadz, itu normal. Tapi tidak boleh balas dendam. Wallahu a'lam. Mana dulu Mas? Waalaikumsalam. Kalau kita punya pembantu, itu wajib dinafkahi atau tidak? Nah ya, pembantu itu wajib dinafkahi atau tidak? Coba 3 sebab tadi Pak. Pembantu apakah wajib dinafkahi? Ada 3 sebab nafkah: pernikahan, nasab, kepemilikan. Sudah? Apakah pembantu bapak itu milik bapak? Budak nanti jadinya. Pembantu bukan milik kita, sehingga dia bukan budak. Yang kedua, apakah pembantu itu nasab kita? Bukan. Pilihannya tinggal yang ketiga, pernikahan, dinikahi atau tidak? Begitu Pak. Kalau 3-tiganya nggak ada, berarti tidak wajib memberi nafkah ke pembantu. Nggih, meskipun kalau
pembantu diminta, ya udahlah mangan ning kene, hidup di sini, tidur di sini. Jadi semua kebutuhannya dicukupi oleh majikannya, ya sah-sah saja. Tapi itu bukan nafkah yang sifatnya wajib. Itu bonus sebagai karyawan yang tinggal di rumah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika orang tua berbuat zalim kepada anak, apakah anak wajib memberitahu? Apa konsekuensinya ketika anak memberitahu? Ada dua kemungkinan, sakit hati atau orangnya sadar. Nah mungkin anak nanti bisa ngukur, saya kalau ngasih tahu bapak kira-kira sakit hati nggak ya? Kalau sakit hati sebaiknya tahan dulu. Tapi kalau nggak sakit hati, insya Allah bapak mau menerima. Saya kasih tahu, Pak, kalau ngasih hibah itu harus rata. Bapaknya ridho, walhamdulillah. Makanya mungkin Anda tidak harus memberitahu sendiri, tapi Anda bisa minjam tangan orang lain, nabok nyileh tangan, sehingga pas kajian bapak diajak, terus Anda nyampaikan pertanyaan, bapak saya ngasih hibah tidak sama, ya tanpa nyebut nama ya. Tolong dikasih jawaban Ustadz, bapak ada di depan Ustadz. Loh kan bapak banyak ya? Walaupun tidak nyebut nama. Boleh seperti itu. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada harta bersama urunan suami istri, suami bekerja, istri bekerja, lalu hasilnya dikumpulin bareng dipakai untuk beli properti atau rumah, status kepemilikan rumah ini gimana? Ya milik bersama, suami memiliki, istri juga memiliki. Oleh karena itu mungkin perlu dijelaskan porsinya. Suami punya porsi berapa? Ya kurang lebih 60%, berarti istri 40%. Nanti kalau terjadi perpisahan, baik karena kematian maupun yang lainnya, pisahkan dulu mana yang peninggalan mayit, mana yang bukan peninggalan mayit. Sehingga istri yang mati, maka 40% itu yang diwariskan, yang 60% tetap milik suami. Wallahu a'lam. Monggo langsung closing statement sekaligus kafaratul majelis. Baik. Ini karena sudah ada instruksi untuk segera diakhiri. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.